Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau bahas bab 13 dari buku Evolutionary Ideas. Judulnya menarik nih, Selangkah Demi Selangkah. Iya, Fokus kita kali ini tuh membongkar satu konsep psikologi namanya chunking. Intinya sih gimana kita mecah info rumit jadi kecil-kecil atau sebaliknya, gabungin yang kecil-kecil jadi satu. biar gampang dikelola otak ya. Betul. Dan ini ternyata ngaruh ke cara kita mikir dan ambil keputusan. Buku ini kan pendekatannya unik ya, pakai ide-ide evolusi buat tantangan modern. Siap kita bedah? Siap. Jadi, chunking atau pengelompokan ini sebenarnya proses kognitif yang dasar banget. Kita pakai terus, seringnya nggak sadar malah. Oh ya? Iya, akarnya itu di memori jangka pendek kita, kapasitasnya kan terbatas. Nah, yang bikin menarik dan nyambung ke tema buku ini, itu gimana prinsip simpel ini dipakai di banyak hal. Contohnya? Ya, dari yang sepele kayak kode pos, sampai ke keputusan hukum yang penting banget. Kita lihat deh, gimana sesuatu yang kayaknya kecil bisa punya dampak besar. Wah, menarik. Anda sebut kode pos tadi, dan di sumber kita ini ada fakta yang jujur aja bikin kaget. Gimana tuh? Di Inggris, katanya 9 dari 10 orang lebih gampang inget kode pos mereka daripada tanggal nikah atau PIN ATM. Gimana bisa, coba? Ya, itu kan berawal dari tantangan kantor pos Inggris tahun 50-an dulu. Mereka butuh sistem kode baru buat sortir surat otomatis. Jadi ini masalah rekayasa sistem skala besar ya? Betul. Dan buat nyelesainnya, mereka nggak cuma andalkan insinyur, tapi kolaborasi sama psikolog kognitif dari Cambridge, ada Ruben Conrad sama Alan Baddeley. Cukup maju ya pemikirannya waktu itu? Iya. Nah, penelitian mereka itu nemuin beberapa hal penting. Pertama, ya konfirmasi lagi soal batas memori jangka pendek kita. Miller kan pernah bilang magic number 7, tapi Conrad dan Baddeley ini lebih spesifik. Lebih spesifik gimana? Ternyata batasnya itu cenderung lebih ke 5 atau 6 item aja, bukan 7. Apalagi kalau infonya nggak ada artinya buat kita. Oke, jadi kapasitas mental kita buat proses info itu emang kecil ya? Kayak meja kerja gitu, nggak bisa banyak barang sekaligus. Terus temuan kedua apa? Nah, mereka sadar kalau pakai campuran huruf sama angka itu ada dua untungnya. Oke, apa aja tuh? Pertama, ya secara matematis kombinasinya jauh lebih banyak. Penting kan buat mencakup seluruh Inggris? Iya ya, masuk akal. Kedua, ini yang nyambung ke chunking, campuran itu ternyata bisa lebih gampang diingat. Oh iya, Iya, tapi ada syaratnya. Strukturnya harus pas. Si Conrad ini neliti soal posisi item dalam rangkaian. Dia nemu item yang paling gampang diingat, itu sebaiknya ditaruh di tengah. jadi nggak asal campur aja ya, ada strateginya. Makanya kode pos Inggris itu strukturnya khas, kayak NW6, 6AG. 6 atau 7 karakter, tapi selalu ada spasi di tengah. Tepat. Spasi itu penting banget. Bukan cuma visual, tapi secara kognitif itu jadi pembatas chunk. Otak kita otomatis prosesnya bukan satu rangkaian panjang, tapi 2 unit kecil, NW6 sama 6AG. Oh gitu, jadi lebih ringan buat memori ya? Iya, masing-masing unit itu lebih gampang masuk ke memori jangka pendek. Desainnya lebih cerdik lagi malah. Angka yang gampang diingat ditaruh di tengah tiap chunk. Terus konsonan yang agak susah di akhir. Wah, detail banget ya mikirinnya. Ini aplikasi psikologi langsung buat desain sistem. Betul. Ini semua buat minimalisir beban kognitif dan maksimalin ingatan. Dan di sumber kita ini dibandingin juga sama sistem lain kan, kayak kode pos Kanada yang polanya selang-seling huruf angka. Ya, misalnya K1A0B1 gitu. Nah, menurut Conrad dan Baddeley, format selang-seling gitu justru paling jelek buat minimalisir salah ingat. Kenapa tuh? Kok bisa? Karena otak kita dipaksa gonta-ganti mode terus. Dari ngenalin huruf ke angka, balik lagi ke huruf ke angka. Nah, perpindahan terus-menerus ini nambah beban kognitif. Bikin lambat, potensi salahnya gede. Masuk akal. Beda sama sistem Inggris yang ngelompokin huruf dan angka di chunk terpisah. Otak bisa proses satu bagian dulu, baru pindah. Ini bukti kuat banget gimana desain berdasarkan pemahaman kognisi itu efektif. Cara kita ngemas info itu kuncinya. Oke. Jadi setelah lihat contoh kode pos yang jelas banget ini, coba kita tarik definisi chunking yang lebih simpel deh. Intinya apa sih? Intinya, ya proses mental buat ngambil potongan-potongan info individual, terus diatur ulang.
bisa dikelompokin jadi unit lebih besar yang bermakna, kayak kode pos tadi. Atau sebaliknya, mecah satu tugas gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang. Jadi ada chunking down buat mecah sama chunking up buat gabungin ya. Betul. Dan menariknya, seperti disinggung di buku ini, strategi kayak gini tuh kayaknya nggak cuma punya manusia. Maksudnya? Sumbernya kasih contoh burung pipit zebra jantan muda. Mereka belajar nyanyi lagu kompleks dari burung dewasa, tapi nggak niru langsung semua. Terus gimana? Mereka ambil potongan-potongan melodi pendek, chunk gitu, dilatih baru digabungin pelan-pelan. Nah, ini nunjukin mungkin strategi chunking ini ada akar adaptifnya buat belajar efisien, mekanisme evolusioner mungkin. Wah, keren juga ya kalau dilihat dari sisi evolusi. Dan ternyata prinsip ini juga diadopsi di teknologi dan desain. Sumber kita nyebut TRIZ, itu apa ya? Bisa dijelasin dikit? Oh, TRIZ itu singkatan dari teori pemecahan masalah inventif. Gampangnya, itu metode buat inovasi, hasil analisis jutaan paten. Nah, salah satu prinsipnya, prinsip nomor 1, itu segmentasi. Segmentasi. Ya, intinya mecah objek atau sistem jadi bagian independen atau bikin gampang dibongkar pasang. Ini persis kayak chunking down. Contohnya kayak busa pemadam kebakaran. Itu kan air yang dipecah jadi gelembung kecil biar lebih efektif. Oh iya. Atau furnitur moduler yang kita rakit sendiri, atau tirai Venetian. Itu semua mecah sesuatu yang gede jadi bagian kecil yang lebih gampang diurus. Oke, jadi chunking down ini ada di mana-mana ya, dari alam sampai rekayasa. Contoh sehari-hari yang paling gampang mungkin menu restoran kali ya. Nah, itu dia. Bayangin aja kalau kita dikasih satu daftar puanjong semua makanan, minuman diurutin abjad. Pusing kan milihnya? Banget. Makanya restoran itu, ya secara intuitif atau belajar dari pengalaman, pakai chunking down. Mereka kelompokin. Makanan pembuka, sup, hidangan utama kadang dipecah lagi. Ayam, sapi, seafood, terus makanan penutup, minuman. Tiap kategori itu satu chunk. Jadi milihnya lebih gampang, nggak bikin kepala berasap. Bisa fokus satu-satu ya. Contoh lain yang sering jadi bercandaan tapi sebenarnya cerdas, itu instruksi rakit IKEA. Ah iya bener banget. Mereka kan nggak pernah kasih instruksi. Rakit lemari Pax sekarang. Bisa jiper duluan kita. Iya. Tapi dipecah jadi langkah-langkah kecil banget, berurutan. Biasanya 1 atau 2 aksi per halaman pakai gambar pula. Ini persis kayak pepatah, makan gajah itu sedikit demi sedikit. Kenapa sih pendekatan kayak gini efektif banget? Karena ini ngurangin yang namanya cognitive load atau beban kognitif. Plus ngatasin rasa kewalahan. Tugas gede yang tadinya kelihatan mustahil, jadi terasa mungkin pas dipecah jadi langkah kecil. Jadi lebih pede ya buat mulai? Iya, tiap langkah selesai kan ada rasa puas dikit, jadi semangat lanjut. Ini juga ngurangin potensi salah rakit loh. Salah satu langkah di awal bisa fatalkan di akhir. Chunking down meminimalkan risiko itu. Sangat masuk akal. Coba deh Anda dengar, inget-inget. Kalau lagi ada proyek gede di kantor atau target belajar, biasanya gimana mulainya? Pastikan dipecah-pecah jadi tugas kecil atau sesi belajar pendek, itu udah chunking down sebenarnya. Betul, itu strategi adaptif alami. Tapi, buku ini terus bawa kita ke penggunaan chunking down yang lebih menarik lagi. Agak lawan intuisi mungkin. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling aha dari bab ini. Ternyata, chunking down nggak selalu buat nyederhanain atau nyepetin. Kadang malah sengaja nambah langkah buat perlambat keputusan. Bener, terutama buat keputusan yang risikonya tinggi atau gampang kena bias. Ini kayak nambah rem kognitif biar kita mikir lebih hati-hati. Sumbernya nyambungin juga ke bias magnitude matching. Itu yang kita nilai ukuran dari jumlah unitnya ya. Kayak rumah 5 kamar kecil dianggap lebih gede dari 3 kamar luas. Iya, contohnya gitu. Nah, contoh paling kuat buat chunking down sebagai rem ini di sistem hukum pidana. Soal beban pembuktian. Beban pembuktian. Keputusan akhirnya kan biner ya, bersalah atau nggak bersalah. Tapi prosesnya nggak sesimpel itu. Sistem hukum yang bagus itu mecah proses nilai bukti jadi beberapa tingkatan atau chunk keraguan. Tingkatan keraguan, gimana tuh? Mulai dari paling rendah, misal nggak ada bukti, naik ke bukti dikit tapi nggak yakin. Kemungkinan kecil, mungkin. Kemungkinan besar, bukti jelas dan meyakinkan sampai standar tertinggi di pidana. Terbukti bersalah melampaui keraguan yang wajar. Wow, jadi nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan bersalah gitu aja ya? Harus lewat tangga-tangga itu dulu? Kental.
Juri atau hakim harus nanya, buktinya udah cukup kuat belum buat naik ke tingkat berikutnya? Proses multilangkah ini sengaja memperlambat dan mendorong pertimbangan lebih dalam. Tujuannya ya, meminimalkan resiko salah hukum orang nggak bersalah. Contoh cerdas banget ini ya, gimana chunking down dipakai buat kehati-hatian, bukan efisiensi. Betul, taruhannya kan tinggi banget. Contoh lain yang lebih simpel tapi efektif juga disebutin tanda mind the gap di stasiun kereta bawah tanah London. Itu juga chunking katanya. Itu chunking ruang fisik. Tanda itu kan secara visual mecah area peron dari dua zona. Zona aman sama zona bahaya, celah antara peron dan kereta. Oh ya, benar juga. Dengan nandain celah itu sebagai chunk khusus, kita jadi nambah satu langkah mental pas jalan. Jadi lebih waspada dekat pinggir peron. Ini chunking down buat keselamatan, nambah gesekan biar nggak lengah. Oke. Jelas banget soal chunking down. Sekarang kita balik arah yuk. Lihat sisinya. Chunking up, gabungin beberapa item jadi satu. Contohnya dari dapur lagi nih. Bumbu ngohyong atau 5 rempah Cina. Ah iya, bumbu ngohyong. Itu contoh klasik chunking up. Isinya kan biasanya bunga lawang, cengkeh, kayu manis Cina, lada sichuan, biji adas. 5 rempah tuh. Lumayan banyak ya. Bayangin kalau tiap mau masak harus beli 5-5-nya kepisah, 5 keputusan beli, 5 barang dicari, 5 wadah di dapur. Ribet ya? Nah, dengan beli bumbu ngohyong jadi, 5 item itu jadi satu chunk. Satu keputusan beli, satu item, satu wadah. Jauh lebih efisien. Contoh lain yang kita semua pasti tahu. Paket hemat atau combo meal di McD atau tempat fast food lain. Haha, iya. Pesan paket Big Mac kan lebih cepat daripada bilang Big Mac, kentang sedang, sama Coca-Cola satu-satu. Sekali sebut, satu harga, satu transaksi. Simple. Itu chunking up buat nyederhanain pesanan ya. Sama kayak paket tur liburan juga dong. Tepat sekali. Agen travel gabungin tiket pesawat, hotel, tur, kadang makan. Jadi satu paket, satu chunk. Kita tinggal ambil satu keputusan, bayar satu harga. Nggak perlu pusing mikirin dan pesan satu-satu. Ngirit waktu dan tenaga mental banget. Sumber kita malah nyebut ada inovasi fisik juga. Super schooner di Australia. Itu apa tuh? Itu kayak nampan atau wadah khusus gitu, buat bawa 4 gelas bir ukuran schooner sekaligus pakai satu tangan. Wah, praktis banget itu. Itu chunking up yang harfiah banget. Tugas yang tadinya perlu 4 kali bolak-balik, jadi 1 kali jalan aja. Lebih efisien, lebih aman, nggak tumpah. Jadi manfaat utama chunking up ini apa dong? Utamanya itu ngurangin decision fatigue, kelelahan mikir buat ambil keputusan. Otak kita kan kapasitasnya terbatas. Nggak cuma buat memori, tapi juga buat mutusin sesuatu. Tiap keputusan, sekecil apapun, makan energi mental. Oke. Nah, dengan gabungin beberapa pilihan atau tugas jadi satu chunk, kita hemat energi kognitif buat keputusan lain yang mungkin lebih penting. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda para pendengar, chunking ini kayaknya semacam pisau Swiss Army buat otak kita ya. Alat mental yang fleksibel banget. Bisa dibilang gitu? Di satu sisi kita bisa pakai chunking down buat mecah kerumitan. Kayak kode pos tadi jadi gampang diingat, menu jadi gampang dipilih, instruksi IKEA jadi gampang diikuti. Dan di sisi lain, chunking down bisa dipakai lebih canggih buat nambah pertimbangan di keputusan penting, kayak di hukum tadi. Sementara chunking up bantu kita simplifikasi pilihan atau tugas berulang jadi satu unit efisien. Kayak bumbu, paket makan, paket liburan. Semuanya itu intinya memanfaatkan cara kerja alami otak kita ya, terutama soal keterbatasan memori jangka pendek. Betul. Atau kadang malah ngakalin keterbatasan itu. Dan momen ahanya mungkin pas kita sadar kalau kita bisa pakai alat ini secara sadar dan strategis ya, nggak cuma pasif nerima info yang udah dicang orang lain. Tepat sekali. Anda bisa proaktif menerapkan chunking. Misalnya, pas belajar hal baru yang rumit, ya pecah aja jadi topik-topik kecil. Chunking down tuh. Oke. Pas ngerencanain proyek gede, bagi jadi fase atau tugas spesifik. Sebaliknya, kalau ngerasa kewalahan sama pilihan kecil sehari-hari, coba chunking up, siapin aja beberapa setelan baju standar atau bikin rencana menu mingguan. Oh iya, bisa juga ya. Bahkan pas Anda bikin sesuatu buat orang lain, presentasi, laporan, instruksi, aplikasi, pikirin gimana cara mengelompokin infonya biar gampang dicerna sama mereka. Ini bukan cuma trik memori loh, tapi soal ngebentuk cara kita mikir, mutusin, dan interaksi sama dunia yang kompleks ini.
Wah, dalam juga ya implikasinya. Oke deh, jadi itu tadi penjelajahan kita soal konsep chunking dari bab 13 buku Evolutionary Ideas, One Step at a Time. Kita udah lihat gimana cara kerjanya, akarnya mungkin dari evolusi, dan gimana muncul di berbagai aspek hidup kita. Sering nggak kita sadari, padahal ada di depan mata. Nah, sebagai penutup nih, saya mau kasih satu bahan renungan buat Anda. Ini nyambung banget sama yang barusan kita bahas. Mengingat kuatnya chunking ngebentuk persepsi kita soal kompleksitas, beban kerja, pilihan, gimana kalau kita coba eksperimen mental? Eksperimen gimana tuh? Coba deh, secara sadar mengelompokkan ulang atau rechunking arus informasi yang Anda hadapi tiap hari. Mungkin berita yang dibaca, email yang numpuk, atau daftar tugas pribadi Anda. Dikelompokkan ulang? Iya, bisa nggak dikelompokkan dengan cara beda? Mungkin berdasarkan prioritas, jenis tindakan, atau tema, biar nggak terlalu bikin pusing. Atau lebih jauh lagi, ada nggak cara ngelompokin ulang ini yang bisa bantu Anda lihat pola atau prioritas baru yang tadinya kelewat karena infonya mencar-mencar? Gitu. Ini undangan aja buat main-main sama konsep chunking di hidup Anda sendiri. Wah, ajakan yang menarik banget buat dicoba. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga ada wawasan baru yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.